Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Maaf, salah. Saya akan mempresentasikan terkait RPP, rencana aksi yang pertama, terkait tentang maharoh kiroah. Ya, ini teks interaksi transaksional lisan dan tulis memberi dan meminta informasi terkait jati diri atau al-hawiyah. Ini kompetensi intinya. Terus di bawahnya yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasarnya mengupayakan jati diri hawiyah dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks interaksi transaksional lisan dan tulis sesuai dengan konteks penggunaannya. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama yaitu menafsirkan teks bacaan dari materi al-hawiyah yang meliputi struktur teks, isim, dhamir, munfasil dan mutasil. 322 mendiferensiasikan penggunaan dhamir munfasil secara dhamir mutasil. Yang selanjutnya yaitu menyimpulkan isi pada teks bacaan dari materi al-hawiyah. Yang ini masuk kategori C4 untuk menafsirkan. Selanjutnya yaitu dari segi psikomotorik pertama yang menjelaskan jati diri hawiyah dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. 42.1 IPK-nya mendemonstrasikan membaca teks interaksi transaksional lisan dan tulis. Selanjutnya menggunakan teks interaksi transaksional lisan dan tulis. Yang selanjutnya yaitu menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis. Tujuan pembelajaran. Indikator pencapaian kompetensi melalui model pembelajaran problem based learning atau PBL peserta didik pertama diharapkan dapat menafsirkan teks bacaan dari materi al-hawiyah yang meliputi struktur teks, isim, dhamir, mutasil dan munfasil. Terus yang kedua, peserta didik mampu mendiferensiasikan penggunaan dhamir munfasil serta dhamir mutasil. Yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan isi pada teks bacaan dari materi al-hawiyah dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks interaksi dengan benar dan tepat. Materi pembelajaran meliputi materi reguler, nanti terlampir, terus materi pengayaan juga terlampir, dan materi remedial juga terlampir di bawah. Pendekatan, model dan metode pembelajaran. Pendekatannya pendekatan saintifik, model pembelajarannya yaitu problem based learning. Metode pembelajarannya nanti menggunakan CIRC, tanya jawab, agak error. CIRC, tanya jawab, project dan presentasi. Ini agak error ini.
dan alat pembelajaran. Medianya PowerPoint, bahan ajar LKPD dan video. Alat atau bahannya yaitu LCD proyektor dan laptop. Sumber belajarnya buku bahasa Arab untuk SMA dan SMK kelas 10. Judulnya yaitu Hayya Nata'alam Al-Arabiyah. Kegiatannya pendahuluan, menyiapkan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran, mengecek kebersihan dan berdoa. Selanjutnya memotivasi peserta didik dengan mahfudhot. Selanjutnya mereview pembahasan pada kegiatan sebelumnya. Selanjutnya yaitu menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. Kegiatan inti, identifikasi dan merumuskan masalah. Yang pertama, peserta didik nanti disuruh mengamati PowerPoint dan bacaan dan video tentang al-hawiyah. Setelah itu guru bertanya kepada peserta didik apa saja yang berhubungan dengan jati diri. Ini semisal terus dijawab terkait tentang identitas diri, jati diri atau identitas diri. Yang kedua, nanti guru bertanya kepada peserta didik apa yang dimaksud dengan dhamir munfasil dan dhamir mutasil. Coba sebutkan contohnya. Selanjutnya mengorganisasikan peserta didik untuk belajar materi hawiyah. Peserta didik, langkah-langkahnya peserta didik dibuat kelompok 3 orang secara heterogen. Selanjutnya peserta didik membaca nyaring saling bergantian dan teman yang lain mengamati bacaan dari peserta didik yang sedang membaca. Selanjutnya peserta didik berdiskusi untuk memahami dan menganalisis teks bacaan materi hawiyah. Ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Langkahnya yaitu peserta didik memulai untuk mencari informasi tentang makna isi teks hawiyah. Peserta didik dan teman sekelompok memulai untuk memahami dan menganalisis teks bacaan hawiyah. Dibimbing oleh guru dan diarahkan oleh guru. Selanjutnya mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta didik mengemukakan isi teks hawiyah secara berkelompok. Yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini peserta didik merefleksi penguasaan materi yang telah dipelajari. Yang kedua, peserta didik melakukan evaluasi pembelajaran yang telah dicapai. Dan kegiatan penutup, memberikan tugas peserta didik dulu ya, peserta didik melakukan refleksi pembelajaran. Setelah itu guru memberikan tugas untuk menyusun teks jati diri sebagai PR-nya. Yang terakhir, guru dan peserta didik menutup pelajaran dengan pesan moral dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atau berdoa. Penilaian hasil pembelajaran. Teknik penilaian sikap sosial dan spiritual dilakukan dengan observasi dan penilaian diri. Ini rubrik penilaian sikap sosial dan spiritualnya. Di sini ada nomor, hari, tanggal, nama tragedi, kejadian, butir sikap, terus positif sama negatif, terus tindak lanjutnya. Kisi-kisi penilaian aspek spiritualnya yaitu bersyukur, bersemangat dalam melaksanakan kegiatan dalam pembelajaran bahasa Arab. Nanti instrumennya mendapat nilai 1.
Putri Instrumen. Serius dalam melaksanakan setiap kegiatan pada pembelajaran bahasa Arab juga 1. Totalnya 2. Terus untuk kisi-kisi penilaian aspek sikap sosial, di sini ada 4 sikap sosial. Pertama yaitu jujur, dengan skornya ini ya, 5, 4, 3, 2, 1 sesuai ketentuan. Ketika sangat sering menunjukkan sikap jujur 5, sering menunjukkan sikap jujur 4, beberapa kali menunjukkan sikap jujur 3, pernah menunjukkan sikap jujur 2, tidak pernah menunjukkan sikap jujur 1. Selanjutnya bertanggung jawab, kerjasama, disiplin. Untuk rubrik pengetahuan di sini ada nomor induk, nama peserta didik, terus jenis kelaminnya, KD-nya, nanti teknik penilaiannya yaitu pertama dengan lisan, terus tulisan dengan ulangan harian, terus dengan remedial ketika siswa tidak mampu menyelesaikan, terus dengan pengayaan ketika siswa sudah mencapai KKM-nya. Yang kedua dengan tugas, nilai dari nilai tugas, plus juga dari nanti ada remedial dan pengayaan juga. Baru bisa ditemukan rata-rata nilainya nanti. Untuk kisi-kisi penilaian pengetahuan, indikatornya menjawab pertanyaan benar dan salah. Dalam bahasa Arabnya ajib al-ijabah, as-sahih bisot wal khoto bil kho dengan singkatan kho. Tuh nanti pilihan 5, terus menjawab pertanyaan yang sesuai dengan teks kiroahnya juga 5, jadi jumlahnya 10. Ini petunjuk penentuan skornya. Terus keterampilannya, nanti siswa ketika posisi maju ataupun posisinya membaca nanti dinilai dari segi komunikasinya, terus sistematika penyampaian, wawasan, keberanian, antusias, dan gestur dan penampilan. Masing-masing skornya ada di bawah ini. Untuk yang bagus atau baik sekali nilainya 4, baik 3, cukup, kurang, cukup 2, kurang 1. Nilai dari skor perolehan dari ini tadi nanti dibagi dengan skor maksimal terus dikalikan 100 dari 5 item ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 deh, 6 item. Terus nilainya berapa, terus dibagi nilai maksimalnya, berarti 4 kali 6. Dibagi itu, terus dikalikan 100, nanti baru akan ketemu. Ini berarti ya. Nilai ketika 91 sampai 100 baik sekali, 80 sampai 90 baik, 70 sampai 80 cukup, kurang dari 70 kurang. Program tindak lanjut remedial. Ini kriteria ini nanti diperuntukkan untuk penilaian pengetahuan. Selain pengetahuan juga penilaian dari keterampilan tadi. Untuk ketentuan KKM yang di sini kriteria nilai ini ya. Selanjutnya program tindak lanjut remedial, peserta didik yang belum mencapai KKM 70 diberi tugas untuk membaca beberapa teks interaksi transaksional dalam bahasa Arab terkait identitas diri. Setelah guru melakukan evaluasi kemajuan kompetensi peserta didik dalam mendemonstrasikan dan menjelaskan teks jati diri, kemudian guru melaksanakan penilaian remedial. 2. Pengayaan bagi peserta didik mempunyai nilai di atas 70 diberi penugasan mandiri untuk membaca dan menuliskan teks identitas dirinya sendiri, identitas peserta didik ya, identitas diri peserta didik. Dan dikumpulkan kepada guru. Ini untuk materi regulernya. Ini Ismi Hasan Anatolibun fil Madrasatis Sanawiyah al Islamiyah al
ahliyah al-ula, terus ini beberapa mufrodat yang baru, terus ini tadrib yang pertama ya, tadrib yang pertama, terus ini tadrib yang kedua, ini kunci jawabannya, terus materi pengayaannya ini berbeda dengan yang awal tadi. Kalau di sini terkait huwiyah dirinya sendiri, yang di sini tambahannya terkait huwiyah dari temannya. Ini juga beberapa mufrodat dan ini ya, untuk tugas-tugasnya menerjemahkan kepada dalam bahasa Indonesia, terus menyempurnakan paragraf di bawah ini sesuai dengan jati diri peserta didik tersebut. Untuk materi remedial ini hampir sama dengan yang ada di materi reguler. Terus ini LKPD siswanya, sertakan KD dan IPK-nya, terus nama, kelas, mapel, materi, mapel, terus hari, tanggal, nilainya. Di sini madharatul qiraah. Tadrib pertama yaitu untuk membaca nas tersebut, nanti dilakukan bergantian setelah dibuat kelompok, terus melakukan bergantian siswa. Selanjutnya ini mufrodat untuk memahami teks bacaan. Ini tadrib yang kedua yaitu menjawab tadi benar atau salah untuk menyocokkan. Yang ketiga yaitu menjawab pertanyaan 5 soal yang jawabannya nanti bisa ditemukan dengan teks ini. Ini sudah ada beberapa yang sudah berbasis khot. Contoh yang pertama ini mal maudhu lihadan nas, dari bacanya belum ada judulnya, siswa nanti disuruh untuk mengisi kira-kira judulnya apa. Terus yang selanjutnya yang masuk kategori khot yang ini, kam akhwatuhu wa turismahuna, ini meneliti berapa saudaranya, terus sebutkan nama-namanya. Mungkin itu presentasi dari saya. Pada Ustazah Zubaidah nanti minta untuk dikoreksi ya, dari teks ini RPP-nya apakah sudah benar atau belum, karena terkendala waktu sehingga tidak bisa presentasi sesuai dengan jadwal. Mohon maaf sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.